Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Ya, hari ini aku mau bacakan untuk feminim ke maskulin. Kemarin kita sudah baca tentang maskulin ya. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tarot bukan Tuhan ya guys, dan tarot juga bukan mainan. Jadi tolong kalian pahami seksama. Kalian juga harus melihat awal mulanya tarot itu dari mana. Ya, cari di Google, cari di YouTube, dia ada. Dan tarot ini termasuk ilmu sihir. Ya, karena bagaimanapun kita mencari rahasia Allah ya, tapi kita ini dengan niat baik insya Allah ya, karena ini sebagai koreksi diri alam bawah sadar kita. Tanpa kita sadari, tarot ini menarik energi di bawah alam sadar kita. Kalau seseorang readernya tidak memahami dengan spiritual, otomatis itu tidak akan menjadi nyata. Ataupun misalnya itu bisa menarik energi negatif kalian, ya, malah bisa menambah, ya. Jadi apa yang setiap reader kan beda-beda ya. Nah, kalian harus pahami tentang tarot ini adalah sebagian dari sihir, karena ini ramalan ya, ini ramalan, bukan fun, ya. So aku harap kalian perbanyak ibadah juga agar lebih seimbang, dan juga jangan anggap ini sebagai mainan. Ya, jangan iseng-iseng. Nanti kehidupan kamunya juga iseng-iseng. Karena bagaimanapun segala sesuatunya itu tidak ada yang mainan dalam hidup ya. Karena Allah menciptakan kita itu bukan mainan, ya. So, kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alright. Feminine, what do you not tell to masculine? Feminine, what do you not tell? The overall, go now. Jadi gini, the bottom of the deck ya, the overall. Feminim hanya ingin meninggalkan masculine, present tense ya. Karena dia sudah mendengar kata hatinya, pemikirannya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik di sini, ya. Father, husband, brother, son, ya. Jadi dia memang benar-benar mencoba mendengar ya pendapat ayah atau pendapat, kalau suami kan adalah pasangan ya. Jadi pendapat ayah, pendapat kakak ataupun anak ya, untuk mendengarkan isi hati atau instingnya sendiri untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik ya. Dan dia menginginkan si maskulin ini untuk pergi dalam kehidupannya. Oke, kita lihat the power of joy. Wow. Balance, career and home life. Let it go, exactly. Go now and let it go. Ya, jadi feminim bilang, aku sekarang sudah mulai kuat, mulai mempunyai keseimbangan dalam karir dan juga kehidupanku, dan aku sekarang sudah mulai bisa meninggalkan dan melepaskan sesuatu yang bukan milikku, dan aku ingin menikmati kekuatanku ini dengan memberikan kebahagiaan untuk keluarga ya. Tadi kita lihat di sini kebahagiaan untuk keluarga, ayah, ibu, kakak di sini ya, dan juga anak, mungkin juga suami kalau yang sudah menikah dengan suami ya, maksudnya gini, yang perempuan menjadi DM ataupun menjadi karmik ya.
Jadi ada sesuatu energi yang membuat feminim menyadarkan banyak orang, ya, karena dia mempunyai kekuatan mendengarkan pendapat dari keluarga, anak, ya, dan tentang suami atau istri ataupun tentang karmik di sini, ya. Jadi untuk bisa mengimbangi kekuatan bahagianya itu dengan pekerjaan dan juga kehidupan yang di rumah. Jadi tidak mau memikirkan sesuatu yang membuat dia banyak kesedihan. Makanya dia ingin melepaskan sesuatunya ini dengan mengikuti dan mendengar nasihat orang. Ya, di sini. Ya, nasihat keluarga ya, kita lihat feminim to masculine. Ya, karena aku sudah lelah memperjuangkan semuanya dan aku ingin menikmati kekuatanku dengan bahagia, dengan keceriaan, dan aku ingin meninggalkan sesuatu yang tidak baik untukku bersama kamu. Kalau memang kamu bukanlah jodohku, ya aku berharap kita semua mendapatkan keseimbangan dalam diri. Keseimbangan dalam diri, dan aku tidak mau memaksa kembali untuk memperjuangkan kebahagiaanku sama kamu. Feminim ya Allah, kamu jatuh mulu. Ya, karena feminim sudah menyerah dengan karmanya. Ya, jadi dia udah pasrah. Si feminim meninggalkan si maskulin ini dan dia pasrah dengan karmanya, yaitu meninggalkan si maskulin. Ya, di sini. Karena dia ingin kedamaian dalam kehidupannya. Ya, si feminim. Karena di sini dia ingin healing, ingin komitmen kepada Allah ataupun Tuhan, dan lebih mempelajari tentang keagamaan untuk lebih bijak dalam menerima setiap aspek dalam kehidupannya. Karena si feminim ingin kejelasan, keadilan, dan fokus dalam keseimbangan pekerjaan dan juga kehidupan dalam rumah. Ya, jadi dia tidak mau pusing lagi di sini. Ya, karena dia di sini sudah memberanikan diri untuk men-setting goals ulangnya, ya, untuk mencapai tujuan hidupnya si feminim. Karena dia ingin meninggalkan sesuatu yang tidak baik, yaitu ego, yaitu keras kepala, emosi. Si feminim ingin meninggalkan. Karena seseorang kalau masih dengan bergejolak dengan emosi, dengan marah, ya, dan juga masih memberikan kejahatan juga dengan si maskulin, tidak meninggalkannya dan melepaskannya gitu ya, dan membalas kejahatannya juga gitu dengan cara apapun, itu sama aja kita adalah karmik, karena toxic ya. Karena kita tidak bisa healing. Seseorang yang healing itu akan selalu coba untuk low profile, ya. Itu orang yang sudah awakening spiritual dan juga sudah bisa healing levelnya. Tapi kalau misalnya bilang healing tapi kalian masih dendam, masih marah, masih mengucapkan kata-kata kasar, ya, walaupun dia jahat gitu, terus kalian balas, itu belum bisa healing diri kalian, tapi masih menaruh dendam, ya, tanpa kalian sadari, ya. Kalian berzikir tapi kalian masih berkata kasar, walaupun dia jahat sama kalian, kalian balas, ya sama aja, itu akan berbalik lagi kepada kalian. Tapi kalau kaliannya menerima, ya, dan mau kayak apa juga nanti Allah yang membalasnya. Dan kalian berzikir, kalian percaya dengan kekuatan Allah, ya. Ya udah, kalian diam aja, nggak usah berkata-kata kasar, nggak usah ucapkan sindiran atau apapun, ya, tapi doakan yang terbaik. Kenapa? Dengan lemah lembut. Karena Nabi pun mengajarkan kita, kejahatan bila dibalas kejahatan akan menjadi lebih jahat. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan akan menjadi luntur dan lebih baik. Tapi memang prosesnya lama. Karena itu mencoba kesabaran kita, ya, menguji. Jadi di sini kekuatannya si feminim ini ingin meninggalkan dan melepaskan si maskulin. Karena feminim ingin mencapai goalsnya, ya, membalance karir dan juga kehidupan rumah, ya, di sini yang di rumahnya. Ya, karena feminim di sini
ingin meninggalkan, melepaskan sesuatu yang berat. Ya, di sini yang aku lihat. Meninggalkan sesuatu yang sulit, yang banyak kesusahan, yang banyak masalah, ingin meninggalkan setiap masalah. Jadi walaupun sulit untuk melepaskan si maskulin, tapi dia harus, ya, dia harus, dia mau tidak mau memberanikan diri, ya, di sini. Karena ini sudah suatu keadilan. Dia juga, si feminim ini sudah menyerah untuk bercerai karena dia ingin mendamaikan dirinya, komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan. Karena untuk mencapai suatu kejelasan dalam kehidupan dirinya, dia ingin sesuatu yang balance dalam hidupnya. Dan si feminim memberanikan diri bicara kepada si maskulin untuk melepaskan si maskulin walaupun berat, ya. Walaupun sulit, tapi ya inilah, ya, karma ataupun takdir. Karena feminim tidak mau lagi ada argumentasi, tidak mau ada drama di sini. Maka dia ingin melepaskan si maskulin. Walaupun masih cinta, masih berat, ya, masih sayang, tapi harus, ya, mau tidak mau. Karena dia tidak mau ada drama, tidak mau lagi sulit dalam kehidupannya tentang drama. Karena di sini yang kulihat feminim di bottom of the deck. Allahu Akbar, kayak jatuh mulu deh feminim nih. Apa sih? Feminim di sini memang tadinya awalnya, ya, dia sangat ketakutan mengambil keputusan, menghadapi kenyataan, karena dia merasa keras kepala dan juga dikontrol oleh si maskulin, kehidupannya, ya, takdirnya dikontrol oleh si maskulin, ya, agar selalu fokus ke maskulin. Maka dia gelisah, stres, depresi, tidak happy dalam ketakutannya si feminim dalam memilih kehidupan masa depannya sendiri. Sehingga dia pun stres untuk memikirkan keuangan, depresi, dan juga komitmen. Tapi di sini feminim coba untuk bangkit perlahan-lahan, mencoba menggunakan intelektualnya, dan juga dia mulai sibukkan dirinya dengan karir, walaupun dia dihancurkan komitmennya oleh si maskulin, ataupun dia menghancurkan komitmennya bersama si maskulin, ya. Karena dimana feminim menghancurkan tentang komitmen ini, dia juga menghancurkan tentang karirnya si maskulin, karena kan sama-sama hancur, ya kan, di sini. Karena yang aku lihat di sini, ya, maskulin ini banyak sekali kegagalan, ya, tentang manipulasinya dia. Dan di sini juga dia melihat si maskulin ini menjadi orang yang tidak peduli dengan si feminim. Dan dia juga banyak sekali melakukan suatu kebodohan tentang komitmen. Banyak sekali cara si maskulin ini untuk menghancurkan komitmen, sehingga si feminim lah mengambil keputusan untuk menghancurkan komitmen ini. Karena dia lihat si maskulin sudah tidak peduli dan tidak lagi ada keceriaan dalam hubungan bersama si maskulin. Pada akhirnya, ya, si feminim coba untuk memperjuangkan kembali tadi dengan ketidakbahagiaannya dengan maskulin, dari kehancurannya dengan si maskulin. Pada akhirnya si feminim mendapatkan kebahagiaan sendiri, sukses dalam karir, dan dia independen, mendapat banyak perhatian dari banyak orang, si feminim, karena dia berani mengambil keputusan untuk menyelesaikan dan meninggalkan suatu drama yang membuat dia tidak bahagia, ya. So kita lihat suatu masalah, jangan kalian balas lagi dengan kata-kata kasar, ya. Mungkin kalau di awal nggak apa-apa, tapi kalau sudah berkepanjangan sampai bertahun-tahun, itu sudah tidak sehat, ya. Itu pun akan efek kepada kalian sendiri, ya. Untuk menjadi orang sabar itu sulit loh, ya. Jangan dibilang, oh saya udah healing, tapi kalian masih tidak sabar. Itu bukan healing, ya. Kalian memanipulasi perasaan kalian sendiri, gitu, ya. Karena energi karmik itu adalah selalu dendam, selalu ingin menang, selalu ingin membalas,
ya, karena dia kan ambisi di sini yang aku lihat. Ya, kita lihat. Ya, kalian harus bisa memahami ya apa artinya tentang healing itu. Healing itu adalah kalian bisa menyembuhkan diri kalian yang namanya dendam, marah, kesal. Walaupun tuh orang jahatnya sekaya apa juga harus sabar. Ya, balas dengan kebaikan. Karena kalau kalian balas dengan kejahatan lagi tidak akan pernah habis. Karena setan suka dengan orang yang emosian. Ya, di sini. Sama aja kalian juga belum di step 7. Walaupun kalian berpisah tapi kalian masih dendam, masih marah. Ya itu sama aja kalian belum step 7. Tapi masih step 5 sama 6, chasing and running, ya. Five of Swords, please. Ya, feminim sudah menerima kenyataan, menghadapi ketakutannya, yaitu untuk meninggalkan si maskulin. Yang mana feminim ingin suatu keadilan, menjujurkan dirinya untuk berdamai pada dirinya juga dan menganggap ini adalah karma untuknya. Dia coba mendamaikan diri kepada komitmennya kepada Allah di sini. Ya, yang aku lihat feminim to maskulin. Ya, karena dia ingin berdamai dari egonya. Dia feminim ya, dia ingin berdamai dari keras kepalanya, yaitu dengan meninggalkan maskulin dengan damai, menghadapi kenyataan. Dia komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini. Dan dengan adanya perpisahan bersama si maskulin. Ya. Perceraian. Karena dia ingin sesuatunya itu ada kejelasan dalam kehidupan. Ya, keputusan dan juga tujuan dalam kehidupan, yaitu tentang cinta yang sejati, cinta yang tulus. Feminim ingin semuanya balance dalam perasaan cintanya. Dia ingin cinta tulusnya ini ada tujuan dan ada keberhasilan, ya, ingin seimbang. Maka feminim coba untuk memberanikan diri, membangun suatu kehidupan baru dengan karir, balance karir ya, and home life ya, di sini yang aku lihat ya, home life, karena di sini adalah perpisahan, ketidakbahagiaan dan juga ada suatu breakup ataupun perceraian ya, sama di sini. Karena keuangan, perselingkuhan. Yang mana dia ini kan tentang keuangan. Dan si feminim aku pasrah, melepaskan semuanya bebanku, yaitu dengan melepaskan kamu. Karena aku tidak mau ada drama lagi dalam kehidupan ya. Kalau jiwa feminim itu apalagi sudah awakening spiritual, dia tidak mau lagi ada musuh, tidak mau lagi ada drama. Walaupun si maskulin mencari drama, mencari masalah ya dengan cara apapun untuk menyakiti feminim, feminim coba untuk menjauhi dan tidak membalasnya dengan hal apapun. Karena dia tidak mau masalah. Ya, feminim di sini ingin fokus ke dalam pekerjaan, ingin memperbaiki kehidupan, terutama tentang drama yang telah terjadi selama ini. Jadi dia ingin mengukir kembali cita-citanya dari kedamaiannya dia. Ya, di sini aku lihat. Jadi si feminim ini sudah memiliki kekuatan ya, menikmati kekuatannya sendiri, yaitu dengan mengimbangi karir dan juga kehidupan yang di rumah yang sekitarnya dia. Dan dia melepaskan apapun yang Tuhan kasih, terutama tentang pasangan yang hanya membawa drama, membuat dia sulit dalam bahagia. Dia melepaskan dan dia mengikhlaskan. Di sini feminim coba untuk meninggalkan sesuatu yang tidak membuat dia nyaman, yaitu egonya dia dan juga keras kepalanya si maskulin yang coba mengontrol tentang komitmen. Dan di sini feminim coba untuk introspeksi diri ya, belajar tentang keagamaan. Dia juga komitmen tentang cinta yang tulus itu, dia harus berani mengikhlaskan sesuatunya itu tanpa harus ada drama. Feminim coba untuk menerima kenyataan tentang perceraian ataupun keadilan pembayaran karma dari suami ataupun istri yang mencari orang lain karena keuangan ataupun kepuasan. Di sini dia harus bisa mengendingkan dengan jelas dan mempunyai tujuan hidupnya, yaitu membuka lembaran baru,
melalui dengan karir, keuangannya si feminim. Walaupun sulit, ya, walaupun sulit, banyak permasalahan, ya, yang harus dialami oleh si feminim untuk mendapatkan keuangan, tapi dia berhasil karena dia bekerja keras dan mengoreksi cita-citanya lagi, mengoreksi drama yang kemarin dia hadapi dengan penuh kedamaian. Di sini yang kulihat. Dan si feminim coba untuk memperbaiki, ya, sifat karakternya dia, apa yang tidak baik, terutama dengan drama, dia harus memperbaiki karena dia yakin dengan kerja kerasnya dia memperbaiki diri. Kesabarannya, orang sabar ya, sabar sekali mengukir, ya, walaupun orang berkata caci maki kayak apa, dia coba sabar. Dan disinilah feminim coba untuk mengukir cita-citanya karena dia yakin dia bisa mendapatkan keberhasilan apa yang dia inginkan, tapi memang semua butuh proses, ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua, terutama feminim, ya. Aku harap kalian bisa belajar sabar, walaupun si maskulin mau kayak apapun, ya, mau jahatnya kayak apa, ya, kalian kalau bisa jangan dibalas lagi, apalagi dengan bahasa-bahasa kasar. Itu tidak baik karena itu adalah jiwanya si karmik, ya. Jiwa karmik adalah selalu menaruh dendam. Karena Nabi pun mengajarkan kita jangan membalas dengan kejahatan, ya. Jadi kalau kita mengikuti kejahatan itu nafsu kita, ya otomatis toxic, ya, devil akan selalu ada di dalam diri kita. Dan kita tidak bisa bilang healing itu kita harus sabar. Mau dia melakukan apapun, ya kita terima aja, ya. Mungkin itu sudah nasib gitu loh. Tapi percaya dengan kekuatan Allah, ya, yaitu dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dicaci maki, dihina, ya, dijahati, Allah akan selalu melindungi, Allah akan memberikan yang terbaik, Allah akan menolong kita di saat waktu yang tepat. Allah tidak pernah ingkar janji, tapi asalkan kaliannya berdoa. Ya, jangan kalian sudah dihina, sudah dicaci, tapi kalian nggak merubah diri, tapi malah makin jadi, ya. Dan kalian juga, misalnya kalian sudah sholat, sudah ngaji, sudah zikir, tapi kalian tidak belajar sabar, tapi malah membalas kejahatannya dia juga dengan cara, ya, terserah kalian, ya, mungkin dengan kata-kata kasar ataupun dengan suatu tindakan yang tidak baik, ya, tanpa kalian sadari itu energi negatifnya. Percuma kalian zikir. Kalau orang zikir itu adalah belajar kesabaran, belajar ikhlas. Mau dicaci maki kayak apa juga jangan dibales, ya. So guys, aku harap ini kalian bisa memahami tentang kata healing, ya, karena healing itu sulit banget, ya, perjalanannya tuh panjang. Aku pun healing itu nggak cuma sekarang, dari sudah lama, dari aku umur 16 tahun, ya, aku healing. Aku sudah coba itu dan sampai sekarang pun aku masih healing, belajar tentang kesabaran, belajar mengatur emosi orang yang jahat sama kita, ya. Walaupun apalagi dengan orang pasangan kita, ya, dia menjahati kita sampai bertubi-tubi, sampai kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Ya, kita harus belajar sabar, itu menerima. Karena dengan menerima itu dan bersyukur apa yang kita punya saat ini, Allah akan lebih baik memberikan yang terbaik lagi dengan kita, gitu, ya. Jadi kalian harus bisa memahami kata healing itu adalah intinya kesabaran. Kalau kalian gak sabar, otomatis gak akan bisa ikhlas, otomatis gak akan ada tulus, otomatis tidak akan dipercaya orang, ya. Intinya adalah kesabaran. Karena orang kesabaran, kalau orang udah sabar nih, oh itu subhanallah, ya, Nabi itu yang paling sabar, ya. Nabi Muhammad SAW tuh sabar banget. Nah, kita belum tentu bisa kayak beliau. Minta 1%-nya deh, ya, bisa nggak kita, ya, dicaci maki, dihina, sampai kalian tahu kan, ya, kisahnya. Beliau tuh masih sabar banget gitu. Makanya Allah memberikan tempat yang terindah buat beliau gitu. Kita belajar dari 1%-nya aja dari beliau. Nggak usah 100%, nggak usah 10%, 1%-nya aja, yaitu tentang kesabarannya aja. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua, termasuk aku juga, untuk bisa melepaskan sesuatu yang tidak baik dan belajar sabar untuk healing. Dan kembali lagi, gunakan zikir kalian itu dengan kesabaran. Kalau kalian tetap tidak sabar, percuma healing, percuma zikir, itu nggak ada artinya. Jadi hanya mulut doang, tapi hati tidak dipakai, ya. So guys, thank you so much and take care of you guys.